Kalau gue temen kayak kenal aja, oh nih temen gitu. Kalau sahabat kan kayak bener-bener kolot banget gitu. Ya udahlah, ngapain sih sahabatan sama satu itu doang gitu kan. Jadi pasti semakin lama susah aja gitu ketemu orang yang cocok gitu. Karena kan ketemu orang terus kan. Karena banyak juga definisinya, mana temen deket, mana sahabat. Gak harus sering-sering catch up sama dia, gak harus sering-sering chatan sama dia, tapi ketika kita saling ngebutuhin, kita itu bakalan selalu ada untuk satu sama lain gitu. Halo, kenalin gue JJ dari Radio Video Bogor. Nah, sebelum kita mulai, lo bisa kenalin dulu diri lo. Nama aku Azahra dari jurusan Hubungan Internasional angkatan 2020. Halo, gue Rifan, gue dari Vkom DKV. Halo, aku Putri Safina, aku jurusan Public Relation 2020. Kenalin, nama gue Muhammad Rafif dari Fakultas Ilmu Komunikasi, prodi gue Broadcast. Ya, jadi gue manggilnya apa nih? Rafif aja. Oke, Rafif. Kasih tahu dulu ke gue definisi temen menurut lo. Kalau misalnya ngomongin temen doang ya, kalau temen sih aku lebih nganggepnya tuh yang kayak ketika aku udah saling kenal nih sama dia, terus kita kayak pernah ada di kepentingan yang sama atau enggak kayak pernah sekelas atau pernah satu sekolah tuh aku udah kayak mikir, oh ini temen gue nih tapi temen dari sekolah atau temen kuliah gitu sih, sebatas itu doang kalau misalnya ngomongin temen doang ya. Kalau gue temen kayak kenal aja, oh nih temen gitu. Kalau sahabat kan kayak bener-bener kolot banget gitu. Menurut gue temen itu yang kita ketemu itu temen itu baru kenal aja. Kalau misalkan 2 atau 3 kali kita udah sering ketemu, intens, itu menurut gue bisa gue anggap temen sih. Lo sendiri tipe orang yang gampang bergaul dan punya teman banyak atau justru sebaliknya? Enggak, aku susah banget bergaul karena sempat punya pengalaman yang kurang enak gitu loh Kak. Jadi emang agak susah untuk milih temen gitu. Bisa dibilang gitu sih, maksudnya kayak gue fleksibel aja sih. Tergantung orangnya yang ada di lingkungannya itu. Gue tinggal ngikutin aja, jadi gue yang nyesuaiin. Kayaknya bisa dibilang sebaliknya deh, karena kalau bergaul aku tuh susah-susah gampang gitu. Apalagi kalau misalnya orangnya tuh nggak sefrekuensi sama aku. Jadi susah. Dan kalau temen sih sebenarnya banyak, cuman yang kayak deket terus nyambung kalau ngobrol ya cuman sedikit. Bergaul sih temen banyak, ya temen banyak doang. Cuman kayak dia kenal gue kenal dia doang. Oke, just friend gitu. Lo setuju gak sih sama pernyataan orang-orang yang bilang kalau semakin tua kita atau semakin dewasa kita, circle kita justru semakin kecil? Setuju. Kenapa? Karena kan kita semakin gede gitu kan ketemu orang banyak, kita kan nggak mungkin yang sama itu aja kan Kak. Jadi pasti ketemu orang baru, jadi kita ngerasa ya udahlah ngapain sih sahabatan sama satu itu doang gitu kan. Jadi pasti semakin lama susah aja gitu ketemu orang yang cocok gitu, karena kan ketemu orang terus kan. Setuju. Udah gede makin males keluar malah pengennya di rumah ya rebahan. Ya lumayan setuju sih, kayaknya semakin kita dewasa juga kan kegiatan aktivitas kita kan makin banyak nih. Jadi kita sibuk dengan kegiatan kita dan mungkin karena waktu jadi nggak ada waktu buat main, jadi circle juga udahlah kita yang ini aja yang ada. Iya jujur setuju banget, karena aku yakin sih kayak pasti banyak orang yang ngalamin itu kan, dan aku sendiri juga ngalamin. Karena pas kayak kita kecil pasti kita kalau main tuh nggak pilih-pilih gitu nggak sih, karena kan kita main ya udah main aja gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia dan berkembangnya pola pikir kita, pasti kita upgrade juga dong kalau buat soal pertemanan. Dan bakal milih orang yang ternyata tuh kayak bisa ngasih support ke kita, terus kita bakal milih orang yang bisa bikin kita nyaman dan bisa ngasih good impact juga ke kita. Dan ketika kita gede, Azza juga ngerasa tuh kalau misalnya kepentingan kita itu jadi semakin banyak. Jadi kadang banyak temen yang suka come and go gitu loh. Menurut lo nih, temen itu udah pasti close friend atau sahabat atau justru enggak? Menurut gue enggak sih. Kenapa? Karena banyak juga definisinya, mana temen dekat, mana sahabat. Kalau temen dekat ya udah sekedar kayak kita tuh dekat, sering ngobrol intens. Kalau misalkan sahabat ya kapanpun lu kita butuhin, gimana pun kondisi kita pasti dia ada. Ya sebenarnya Azza tuh mikirnya gini, ada temen friend, ada close friend, sama ada best friend. Iya, karena kalau friends itu kayak yang Azza bilang di awal gitu kan, ketika Azza kayak udah tahu dia tahu Azza, terus kita pernah kayak sekelas atau apa, ya udah itu temen. Tapi kalau close friend itu Azza ngerasanya kayak
gue nyambung nih sama dia nih, gue bisa chit chat, bisa ngejokes bareng, terus kita kayak misalnya lagi di kelas yang sama atau di organisasi yang sama, terus chit chatnya bisa ya sama dia. Nah tapi kalau best friend tuh kayak beda lagi, kayak another level gitu, karena Azza mikirnya tuh kalau best friend tuh gak harus sering-sering catch up sama dia, gak harus sering-sering chatan sama dia, tapi ketika kita saling ngebutuhin, kita itu bakalan selalu ada untuk satu sama lain gitu. Belum, karena kan kita kan masukin orang ke close friend itu kan belum tentu sahabat ya. Bisa jadi kalau aku itu karena emang nggak mau aja, kayak di Instagram misalnya kita nge-close friend orang, mungkin karena aku emang nggak mau kelihatan alay aja ke orang-orang tertentu gitu. Jadi belum tentu sih Kak. Seberapa penting sih Za untuk misahin antara teman biasa dan close friend atau sahabat? Penting banget. Itu kayak misalkan gue cewek nih. Gue ketemu orang-orang banyak kalau di kampus misalkan di sekolah tuh kalau gue kerudungan, tapi pas di luaran gak tau gue berandal gitu. Ya kan Kak? Iya kerdus. Atau kalau gue milih close friend yang benar-benar klop, dia udah biasa gitu. Udah tahu ya? Iya udah tahu. Penting banget, karena kan kalau temen biasa kan kadang belum tahu kita banget ya, jadi kadang bisa jadi dia ngomongin kita di belakang atau gimana gitu kan. Kalau temen dekat kan udah kayak tahu kita gimana, juga kita lebih akrab juga gitu. Jadi menurut aku penting banget. Kalau misalkan milih-milih sih enggak sih, kalau gue nggak milih-milih temen. Kalau walaupun gue nggak suka sama si orang itu, gue nggak nolak buat main bareng. Penting karena kan kayak bagian dari bergaul kan itu kan. Jadi kalau misalnya kita kayak mau cerita-cerita atau mau ngejokes tuh, kalau misalnya temen sama close friend tuh dilihat-lihat lagi gitu. Karena kalau misalnya ke temen kita nggak bisa yang asal langsung nyeblak gitu, kita nggak bisa yang asal langsung kayak ngasih tahu cerita-cerita kita atau ngomongnya, pokoknya intinya harus dijaga lah kalau sama temen kan, karena kan kita nggak tahu kan, temen tuh kan banyak ya ragamnya. Nah tapi kalau close friend tuh ya mungkin bisa lebih nyambung dikit, terus kalau ngejokesnya mungkin bisa lebih dapet. Jadi dibedainnya menurut Azza tuh karena itunya sih. Gimana tanggapan lu ketika orang lain itu masukin lu ke dalam fitur close friend-nya dia? Gue nggak peduli sih, kayak ya udah. Gue juga kalau ngeliat instastory kayak serak. Sekarang banyak tipe-tipe orang yang bikin kita masuk dari close friend itu, kayak misalkan ada yang menurut dia close friend itu kayak privasi. Oh gue pengen nge-share ke dia aja nih gitu. Bukan berarti kita menjadi teman dekat, ya itu balik lagi ke pemikiran masing-masing ya. Kayak misalkan kalau misalkan anjing gue masuk close friend nih, berarti dia menurut dia yang kepedean atau kayak gimana. Kalau menurut gue sih gue nggak terlalu pentingin gue masuk close friend dia. Mungkin emang kayak privasi aja atau buat nge-share orang-orang tertentu. Mungkin kita lebih nge-keep ya, kita kan udah dikasih kepercayaan gitu buat masuk close friend-nya dia, jadi mungkin lebih gue dikasih ini nih, dikasih tahu suatu hal, berarti mungkin nge-keep gitu. Kalau misalnya cewek yang masukin Azza ke close friend tuh, Azza yang kayak tanggapannya tuh kayak oh ya udah biasa. Maksudnya cewek kan masukin cewek close friend ya udah santai dong. Tapi beda hal nih kalau misalnya dia di close friend tuh suka ngasih hal-hal yang bisa digibahin gitu. Itu Azza seneng banget. Kadang jadi bahan gosip sama temen-temen tongkrongan kan. Habis itu kalau misalnya cowok tapi yang nggak terlalu deket sama Azza dimasukin close friend tuh sebenarnya rada bikin bertanya-tanya. Cuman Azza lebih kayak ya udah bodo amatin aja sih. Tapi kalau misalnya dimasukin close friend sama Mas Ras itu beda lagi. Itu seneng. Kalau dari lu nih, sikap orang yang kayak gimana yang bisa lu kategoriin sebagai sahabat? Kayak misalkan lagi ngomongin orang nih, terus kayak matanya udah naik dikit, pasti udah paham tuh dia. Set, wah iya nih, udah chemistry udah nyatu berarti itu sahabat. Yang bikin nyaman, terus yang apa adanya, terus kalau misalnya emang gak suka sama aku ya ngomong gitu, gak main belakang, terus ya emang kita sefrekuensi sih Kak, gitu. Selagi komunikasi gue nyambung sama dia, terus kayak empati dia nyampe ke gue kalau ketika gue lagi ada masalah atau apa, ya mungkin itu nyambung. Pas Azza udah ngobrol sama dia dan ternyata Azza nyambung sama dia, kita bisa ngejokes bareng dan Azza tuh nggak ada waktu dimana yang Azza kayak ih canggung nih, awkward nih sama dia gitu. Dan dia tuh yang kadang kalau ngejokes nggak yang bikin Azza sakit hati, Azza bisa nganggap dia close friend sih. Nah sekarang lu bisa lihat ke kamera ini, terus lu sampein pesan lu untuk close friend lu atau warga kampus semuanya, tips untuk pilih close friend yang benar.
Buat warga kampus, buat milah-milah close friend tuh penting, soalnya dia kan nggak tahu sifat buruk lu. Kalau kayak temen, sekedar temen kan kayak followers lu banyak, tapi kalau emang lu milih close friend yang kayak biasa-biasa aja, ntar sempat di screenshot, ya ntar masuk lambe turah. Iya. Beli close friend tuh gampang ya, asal yang sefrekuensi sama lo, nyambung, terus lo tahu dia orangnya baik, bisa jadi support system buat lo, itu udah oke banget sih. Oh, pastiin close friend lu jangan suka ngegibahin lo di belakang, sama jangan suka ngebocorin rahasia lo, itu yang penting. Ya, buat semuanya, buat warga kampus, menurut gua kalian harus pilih-pilih untuk close friend, karena banyak sekali yang bermuka dua, menurut kita baik, menurut kita bisa jaga rahasia, ternyata di belakang kita masih ada aja yang ngebocorin rahasia kita gitu. Jadi lebih hati-hati lagi, lebih difilter lagi sih dalam memilih close friend gitu. Menurut aku cara milih teman yang baik adalah di saat ada orang yang datang ke kita dan dia bisa menerima kita apa adanya dan ninggalin kita di saat tahu kelemahan kita, itu adalah teman yang terbaik menurut aku.